Selamat datang di channel saya buat Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang GERD, MAH, asam lambung, IBS, IBD, dan gangguan pencernaan lainnya. Bersama dengan saya, Abuni Yosi, atau panggil saya Ibu Yosi. Di video kali ini kita akan membahas cara sembuh dari GERD dengan stop menghentikan konsumsi gula pasir. Sebelumnya saya minta tolong dulu ya, Bapak Ibu juga teman-teman pejuang GERD. Saya minta tolong supaya Bapak Ibu dan teman-teman pejuang GERD ikut menekan tombol subscribe dan juga memencet tanda lonceng supaya akun ini dapat berkembang dan dikenali oleh banyak orang, terutama ditemukan oleh mereka yang benar-benar sakit dan putus asa dalam mencari jalan kesembuhan. Juga saya akan selalu mengupdate info-info kesehatan seputar sembuh dari GERD agar Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang GERD tidak ketinggalan untuk setiap informasinya. Terima kasih sekali. Gula pasir atau yang disebut juga gula putih seharusnya adalah karbohidrat kompleks saat masih dalam bentuk aslinya, yaitu gula tebu. Pada kenyataannya, perasan tebu tersebut dipanaskan, dikristalkan, diputihkan, diberi pengawet, dan beberapa proses selanjutnya. Maka, hilanglah semua protein, vitamin, mineral, dan enzim yang ada di dalamnya. Dan yang tersisa hanyalah karbohidrat sederhana. Ujung-ujungnya dapat menjadi masalah bagi tubuh manusia. Bahkan beberapa pakar nutrisi menyebutkan gula pasir sebenarnya adalah racun dan bukan pemanis. Gula pasir yang dikonsumsi setiap hari menimbulkan keasaman tinggi di dalam tubuh. Ada puluhan penyakit yang bisa dipicu dengan konsumsi gula pasir berlebihan. Mari kita belajar untuk menghentikan produk-produk berbasis gula pasir pada semua makanan, minuman, kemasan, juga kudapan-kudapan. Menurut penelitian, gula pasir berpotensi menimbulkan kecanduan karena melepaskan hormon opioid dan dopamin di dalam otak, meningkatkan pelepasan serotonin dan neurotransmitter yang memberi kita perasaan bahagia. Jadi, makan gula pasir dapat menyebabkan perubahan kimiawi di otak, melepaskan hormon bahagia. Hal itulah yang membuat kita merasa oke dan nyaman. Sayangnya, begitu perasaan itu hilang, kita akan menginginkan lebih lagi dan menginginkan lagi. Gula bahkan dapat membuat kecanduan ke otak sampai 8 kali lipat dibandingkan dengan kokain. Kecanduan gula sering disebut juga dengan adiksi gula. Artinya, adalah kondisi seseorang yang mengkonsumsi gula secara berlebihan. Selama ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang GERD, kecanduan gula memang sepertinya dianggap sepele karena dampaknya tidak se-ekstrim kecanduan yang lain seperti kecanduan rokok, kecanduan alkohol atau narkoba, dan lain-lain. Padahal dari adiksi gula itulah penyakit-penyakit masa kini semakin berkembang. Ada puluhan penyakit yang bisa dipicu dengan konsumsi gula pasir yang berlebihan. Di antaranya, gula dapat menekan imunitas tubuh serta dapat melemahkan pertahanan tubuh kita terhadap infeksi. Gula juga merusak keseimbangan mineral di dalam tubuh, menghalangi penyerapan magnesium dan kalsium. Gula yang berlebihan juga menyebabkan pengeroposan tulang atau yang disebut dengan osteoporosis. Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang GERD, pada tahun 2009, Italia melakukan penelitian terhadap gula pasir yang membuat Amerika sebagai penemu gula pasir menjadi sangat marah. Kenapa? Ternyata gula pasir penyebab nomor 1 pengeroposan tulang.
Gula pasir sulit dicerna tubuh. Proses pembuatannya yang terlalu lama menyebabkan gula pasir tidak bersifat alamiah lagi. Proses mencerna gula pasir di dalam usus kita membutuhkan kalium dan kalsium yang otomatis mengambil dari stok tulang kita, yang lama-kelamaan tulang akan menjadi keropos. Fakta berikutnya tentang gula. Penyakit-penyakit modern seperti sakit jantung, diabetes, autoimun, kanker, dan seterusnya ternyata juga dipicu oleh adiksi gula. Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JERT, bagaimanakah tanda-tanda tubuh yang sudah kecanduan gula? Please check and recheck ya. Beberapa tandanya sebagai berikut. Ingin konsumsi gula dalam jumlah yang banyak sampai makanan terasa sangat manis. Konsumsi gula meskipun tidak lapar. Konsumsi gula agar merasa tenang. Tetap konsumsi gula meskipun tahu dampaknya negatif. Melakukan berbagai cara untuk mengkonsumsi gula. Sama seperti kecanduan zat lain pada umumnya, Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JERT, mungkin akan merasakan juga gejala seperti pusing, kelelahan, keinginan kuat untuk mengkonsumsi gula, nyeri, otot, mual, bahkan insomnia bila tidak mengkonsumsinya. Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JERT, kabar gembiranya adalah kita tidak sendirian. Ternyata kecanduan gula sudah menjadi masalah yang mewabah pada orang-orang di seluruh dunia. Namun sayangnya, Indonesia termasuk ranking tinggi obesitas juga karena penyuka gula ditambah dengan malas bergerak. Dan kabar sedihnya, melawan kecanduan gula itu sangatlah berat dan sangat sulit. Sama beratnya dengan orang yang berhenti merokok atau peminum alkohol atau pecandu narkoba. Butuh komitmen sangat tinggi. Oleh karena itu, disarankan mengkonsumsi gula mulai dikurangi sedikit demi sedikit setiap harinya agar tubuh bisa beradaptasi. Jangan lagi menyimpan gula pasir di rumah sebagai stok persediaan. Itu adalah langkah awal yang bagus untuk memulai berhenti dari konsumsi gula. Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JERT, bagaimana dengan saya? Saya sendiri sudah sugar free, bebas dari gula pasir sejak 1 tahun yang lalu, tepatnya sejak saya divonis sakit JERT akut oleh dokter gastroenterologi yang merawat saya. Setelah saya tahu bahwa salah satu penyebab sakit saya dengan segala sensasi yang mengerikan itu adalah gula pasir, maka sejak itu saya tidak lagi secara brutal mengkonsumsi gula pasir lagi. Ada satu quote yang selalu saya ingat dari seorang dokter yang juga pakar hidup sehat. Beliau mengatakan bahwa minum dan makan gula pasir itu ibaratkan petir yang sedang menyambar sistem imun tubuh kita. Duh, jadi serem kan Bapak, Ibu, teman-teman pejuang JERT? Siapa sih orang yang mau sakit lagi? Berikutnya, bagaimana cara saya menghentikan konsumsi gula pasir? Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JERT, jangan menipu diri sendiri dengan menggantikan gula pasir dengan gula artifisial atau gula alami lainnya, seperti gula Jawa, gula aren, gula palem, dan seterusnya. Tubuh kita akan semakin susah untuk lepas dari kecanduan gula. Mulai saja dari yang termudah yang bisa kita lakukan. Misalnya, kita tidak lagi menambahkan gula pasir ke dalam setiap minuman sehari-hari kita. Sangat disarankan mengkonsumsi gula mulai dikurangi sedikit demi sedikit setiap harinya, agar tubuh kita juga bisa beradaptasi. Kalaupun sesekali masih muncul sakau dengan gula pasir, cepat-cepatlah mengkonsumsi buah secukupnya.
Kenyangkan perut dengan konsumsi sayur atau dengan kudapan sehat tanpa gula atau kudapan yang diminimalkan gulanya. Hasilnya, secara bertahap standar manis di lidah kita akan menjadi berkurang dan secara otomatis lidah kita tidak bisa lagi makan yang terlalu manis karena mengandung terlalu banyak gula. Dan kalaupun masih dibutuhkan sedikit rasa manis pada olahan masakan atau olahan kudapan sehat, pakailah gula alami seperti gula Jawa, gula aren yang relatif masih lebih sehat dibandingkan dengan gula pasir. Akan tetapi Bapak Ibu dan teman-teman pejuang JERT tetap dalam takaran yang wajar ya, dan juga terbatas. Hal yang baik awalnya memang harus dipaksakan. Akan tetapi nanti lama-lama akan terbiasa dan menikmatinya kok. Bapak Ibu dan teman-teman pejuang JERT, di luar sana hampir semua orang lebih suka untuk memanjakan lidah dan lebih tertarik dengan berbagai promosi media sosial tentang kelezatan, macam-macam makanan dan minuman dengan manisnya gula pasir yang manisnya sampai bikin kelengar. Bapak Ibu dan teman-teman pejuang JERT, kadang-kadang memang sulit untuk menghindari gula pasir. Karena kenapa? Karena gula pasir ini paling gampang ditemukan di mana-mana dan suka nyelip kemana-mana sebagai rasa manis yang bisa dengan mudah ditemui pada semua kudapan, semua makanan, ataupun semua minuman. Akan tetapi, keputusan tetap ada pada kita. Mau tetap konsumsi berlebihan, mau kurangi konsumsi gula, atau mau tidak konsumsi sama sekali. Kita percaya bahwa kesembuhan itu terjadi atas seizin Tuhan. Akan tetapi, ada bagian yang tetap harus kita lakukan dan kita kerjakan. Jangan konsumsi gula pasir lagi ya Bapak Ibu, apalagi konsumsi dengan berlebihan. Sekali lagi saya ulangi dan saya ingatkan, jangan konsumsi gula pasir. Ingat bahwa kita ini sudah terkena JERT ataupun gangguan pencernaan lainnya. Jadi stop. Hentikan, jangan lagi berikan asupan yang memberatkan tubuh kita. Niat dan kekuatan untuk berjuang menentukan seberapa besar kesembuhan boleh terjadi. Dan yang namanya proses pastinya tidak akan mengkhianati hasil. Kalau saya bisa sembuh, Bapak Ibu dan teman-teman pejuang JERT, kalian semua juga bisa sembuh. Amin. Salam sehat dan bahagia selalu. Peluk hangat dari saya, Abu Niyosi.